Fenomena ilmuwan yang beralih ke Islam memang bukan hal yang sering kita dengar, tetapi ini adalah kisah yang sangat menarik untuk disimak. Ada beberapa ilmuwan terkenal yang melalui penelitiannya menemukan kebenaran dalam ajaran Islam dan memutuskan untuk menjadi mualaf. Kisah mereka menunjukkan bahwa pencarian akan ilmu dan kebenaran bisa membawa seseorang ke jalan yang tak terduga. Para ilmuwan ini tidak hanya ahli di bidangnya masing-masing, tetapi juga memiliki pemikiran kritis yang tajam dan keinginan kuat untuk memahami alam semesta. Mereka meluangkan waktu bertahun-tahun untuk meneliti dan mempelajari berbagai fenomena alam dan sosial, dan dalam proses tersebut, menemukan bahwa ajaran Islam selaras dengan temuan ilmiah mereka. Salah satu contoh paling terkenal dari fenomena ini adalah Maurice Bucaille, seorang dokter dan peneliti asal Prancis. Maurice Bucaille adalah seorang dokter bedah dan juga peneliti medis yang sangat dihormati. Kisah peralihannya menjadi Muslim adalah salah satu yang paling dikenal dan banyak dibicarakan. Penelitiannya tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan membawa dirinya pada kesimpulan yang mengubah hidupnya. Maurice Bucaille, seorang ahli bedah dan ilmuwan terkemuka asal Prancis, lahir pada tanggal 19 Juli 1920. Ia berasal dari keluarga Katolik yang taat dan mendapatkan pendidikan yang sangat baik di bidang medis. Ia dikenal karena kontribusinya yang signifikan dalam bidang kedokteran, terutama dalam studi tentang kanker. Bucaille menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Paris dan kemudian mengabdikan dirinya untuk penelitian dan praktik klinis. Ketertarikan Bucaille terhadap ilmu pengetahuan tidak hanya terbatas pada bidang kedokteran. Ia memiliki minat yang mendalam terhadap berbagai disiplin ilmu, termasuk sejarah, arkeologi, dan agama. Rasa ingin tahunya yang besar mendorongnya untuk menjelajahi berbagai bidang pengetahuan dan mencari kebenaran di balik fenomena alam semesta. Perjalanan intelektual Bucaille membawanya pada sebuah titik balik yang mengubah hidupnya secara drastis. Pada tahun 1976, ia diminta untuk memeriksa mumi Fir'aun Ramses II. Dalam proses pemeriksaan tersebut, Bucaille menemukan bukti-bukti yang menguatkan kisah tentang tenggelamnya Fir'aun dalam Al-Quran. Penemuan ini memicu rasa penasarannya untuk mempelajari lebih lanjut tentang kitab suci umat Islam tersebut. Bucaille mulai mempelajari Al-Quran dengan seksama, membandingkan isinya dengan pengetahuan ilmiah modern. Ia terkejut menemukan bahwa Al-Quran mengandung banyak informasi yang akurat tentang berbagai fenomena alam, seperti penciptaan alam semesta, perkembangan embriologi manusia, dan pergerakan benda-benda langit. Salah satu ayat yang menarik perhatian Bucaille adalah surah Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, "Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka, tidakkah mereka beriman?" Ayat ini menggambarkan tentang asal mula alam semesta dari suatu kesatuan yang kemudian terpisah. Konsep ini sejalan dengan teori Big Bang yang diterima secara luas dalam ilmu kosmologi modern. Penemuan-penemuan seperti ini membuat Bucaille semakin yakin bahwa Al-Quran bukanlah sekadar kitab suci biasa, melainkan sebuah sumber pengetahuan yang luar biasa. Ketertarikan Bucaille pada Al-Quran semakin mendalam saat ia menemukan ayat-ayat yang membahas tentang fenomena alam lainnya. Salah satunya adalah surah Az-Zariyat ayat 47 yang berbunyi, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Ayat ini secara eksplisit menjelaskan bahwa alam semesta terus mengembang, sebuah fakta yang baru ditemukan oleh ilmuwan modern pada abad ke-20 melalui pengamatan Edwin Hubble. Penemuan-penemuan ini semakin menguatkan keyakinan Bucaille bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang mengandung kebenaran ilmiah. Bucaille juga tertarik pada ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang embriologi manusia. Surah Al-Mukminun ayat 12-14 menggambarkan tahapan perkembangan embrio manusia dengan detail yang luar biasa. Dalam ayat tersebut menyebutkan, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik." Deskripsi ini sangat akurat dan sesuai dengan pengetahuan embriologi modern.
Bukail mengakui bahwa tidak mungkin bagi manusia pada zaman Nabi Muhammad SAW untuk mengetahui detail perkembangan embrio seperti itu tanpa wahyu ilahi. Bukail kemudian menulis sebuah buku berjudul The Bible, The Quran and Science yang diterbitkan pada tahun 1978. Buku ini menjadi karya monumental yang mengguncang dunia ilmiah dan agama. Dalam bukunya, Bukail memaparkan hasil penelitiannya secara rinci, menunjukkan kesesuaian antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern. Ia juga membandingkan Al-Quran dengan kitab-kitab suci lainnya, seperti Alkitab, dan menyimpulkan bahwa Al-Quran memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam hal informasi ilmiah. Publikasi buku ini menimbulkan kontroversi dan perdebatan sengit di kalangan ilmuwan dan agamawan. Namun, buku ini juga menarik perhatian banyak orang yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Karya Bukail membuka pintu bagi dialog yang lebih terbuka antara ilmu pengetahuan dan agama, serta mendorong banyak orang untuk mempertimbangkan kembali pandangan mereka tentang Islam. Penelitian mendalam Bukail tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan membawanya pada sebuah kesimpulan yang tak terelakkan: Islam adalah agama yang benar. Pada tahun 1987, Maurice Bukail secara resmi memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Muhammad Abdul Wahid. Keputusannya ini didasarkan pada keyakinannya yang kuat bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung kebenaran mutlak. Perjalanan spiritual Bukail menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Ia menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan agama bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Bukail juga membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang relevan sepanjang zaman karena mengandung informasi yang akurat tentang berbagai fenomena alam semesta. Setelah menjadi seorang Muslim, Bukail terus menyebarkan pesan Islam melalui ceramah, tulisan, dan wawancara. Ia menjadi duta besar Islam yang aktif, memperkenalkan keindahan dan kebenaran Islam kepada dunia. Bukail meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1998, meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi umat Islam dan dunia ilmu pengetahuan. Kisah Maurice Bukail ini adalah bukti nyata bahwa perjalanan mencari kebenaran bisa membawa kita ke tempat-tempat yang tak terduga. Ilmu pengetahuan dan iman bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam mengungkapkan keagungan Sang Pencipta. Mari kita terus menggali ilmu, merenungkan ayat-ayatnya, dan memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jangan lewatkan video-video inspiratif lainnya yang akan menggugah hati dan pikiran Anda dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Bersama-sama, mari kita sebarkan pesan positif dan memperluas cakrawala pengetahuan kita tentang Islam.